John Stuart Mill, kita bukan hendak sekadar mendengar pendapatnya tentang demokrasi. Kita bukan hendak sekadar mendengar komentarnya tentang demokrasi. Karena John Stuart Mill adalah salah seorang tokoh utama peletak dasar sistem demokrasi modern. Ia bukan sekedar komentator demokrasi. Ia seorang perumus konsep dasar sistem demokrasi itu sendiri. Gagasan-gagasannya sudah menjadi bagian dari konsep-konsep yang digenggam sampai hari ini oleh negara-negara modern di dunia. John Stuart Mill adalah filsuf politik yang jenius. Masih umur 3 tahun, itu dia sudah mulai belajar bahasa Yunani dan Latin kuno. Bahasa Latin kuno. Sejak kanak-kanak dia sudah akrab dengan karya-karya susastra klasik dari para filsuf dan pujangga-pujangga besar. Umur 15 tahun, John sudah terlibat dalam aktivitas politik. Sudah akrab dengan tokoh-tokoh besar teman ayahnya, yaitu Jeremy Bentham, ekonom David Ricardo, dan lain-lain. Dan dia sudah habis membaca karya-karya besar mereka. Umur 18, 19, tulisan-tulisannya sudah gencar di media massa. Gitu. Dia terlibat dalam polemik tingkat tinggi. John Stuart Mill memperluas dan memperkuat filsafat utilitarisme yang dirintis oleh Jeremy Bentham. Filsafat sosial yang berupaya menentukan langkah-langkah logis dan adil untuk membawa manfaat sebesarnya bagi sebanyaknya warga masyarakat. Untuk tujuan etis itulah, maka John Stuart Mill menetapkan garis politik liberalisme. Tapi juga haluan ekonominya sosialisme. Nah, semua itu adalah justru untuk tujuan kebaikan bagi sebanyaknya manusia. Itulah pula mengapa Mill kemudian menetapkan demokrasi sebagai satu-satunya jalan. Kita tahu memang demokrasi dan liberalisme itu satu paket, satu sistem. Di dalamnya juga ada, di dalam sistem itu ada konsep negara hukum, hak asasi, gitu. Negara hukum demokrasi liberal. John Stuart Mill memberi sumbangan yang sangat besar bagi sistem negara demokrasi liberal. Mill menguraikan sampai sangat mendetil tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak sivil itu. Yang semuanya diarahkan untuk pengembangan kemanusiaan. Jadi bukan sekedar bergening politik atau apa seperti yang biasanya kita persepsi. Semuanya itu adalah menuju pada penyempurnaan manusia dan kemanusiaan. Kebahagiaan puncak manusia. Itu arah dari falsafah politik John Stuart Mill. Di dalam bukunya yang terbit tahun 1859, On Liberty, mengenai kebebasan, John Stuart Mill menerapkan semua soal-soal hubungan sosial dan politik yang selama ini lebih dipersepsi dan diperlakukan sebagai perasaan-perasaan moral. Moral dalam arti sempit. Oleh John Stuart Mill itu diletakkan pada konstruksi-konstruksi logika yang ketat. Ya, itu Mill memang adalah seorang ahli logika. Buku karyanya yang pertama adalah Sistem Logika. Saya kasih satu contoh dari yang diungkap John Stuart Mill begini. Kita sering mendengar pemerintah atau rejim penguasa bicara tentang pembatasan hak asasi manusia karena sudah menyangkut rahasia negara misalnya. Dalam hal ini hak kebebasan berbicara yang bisa menabrak atau melanggar larangan mengenai rahasia negara.
Tetapi kata John Stuart Mill, negara yang terlalu banyak rahasia itulah justru yang harus dicurigai sebagai negara totaliter atau sedang menjurus menjadi totaliter. Kebebasan mengeluarkan pendapat itulah yang harus dimuliakan, lebih diutamakan. Kebebasan manusia berekspresi adalah tidak lain dan tidak kurang untuk mencapai kesempurnaan, keutuhan sebagai manusia sejati dan berbahagia. Itu. Contoh lain yang diungkap oleh John Stuart Mill begini. Kalau ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu bermaksud hendak menggusur kelompok keagamaan lain. Waktu itu di masa hidup John Stuart Mill itu selama berabad-abad di Eropa termasuk di negaranya Inggris itu memang luar biasa itu perang antar agama. Tuh. Saling menggusur, membantai. Gitu. Nah, Mill menjelaskan begini. Kalau ada kelompok agama tertentu yang bermaksud hendak menggusur kelompok keagamaan lain, misalnya karena kelompok lain itu dianggap sebagai bidah atau sekte jalan sesat gitu. Biasanya kan negara dengan instrumen hukumnya tentu akan dengan mudah menetapkan batas dari sikap kelompok itu. Yaitu selama mereka belum melakukan tindakan konkret yang mengganggu kelompok lain. Selama belum ada tindakan fisik yang sudah terhitung sebagai tindakan pidana. Gitu. Bahkan selama mereka masih sebatas niat. Itu. Jadi tidak bisa dikenakan hukum itu. Nah, tetapi kita tahu juga pemerintah atau penegak hukum sering bingung menetapkan batas. Bila kelompok agama yang hendak menggusur agama lain itu mengeluh begini, aduh perasaan kami kan terluka. Aktivitas keagamaan mereka yang sesat itu, yang kafir itu, sama sekali tidak mengindahkan perasaan kami. Gitu. Tidak peduli dengan sakit hati kami. Mereka seenaknya. Nah, di sini penegak hukum bingung ya. Seakan karena terlihat mereka juga menjadi korban. Sehingga hanya sebagai reaksi saja tindakan mereka itu. Masalah ini memang tidak mudah. Tidak semudah menetapkan pasal-pasal pidana mengenai tindakan yang dengan akibat fisik atau akibat material yang kasat mata. Sejak dulu, hukum penodaan agama di berbagai negara, termasuk Eropa sana, itu blasphemy law, itu selama berabad-abad tidak jelas mengenai masalah ini. Banyak usaha untuk mempertegas, memperjelas ini. Dan selama itu korban sudah banyak berjatuhan. Tetapi John Stuart Mill dengan logika yang sangat jernih menjelaskan hal ini. Begini, kata John Stuart Mill, perasaan yang dialami oleh dua kelompok itu tidak setara. Maka tidak perlu dipertimbangkan di atas timbangan yang setara. Karena posisi hubungan dari dua kelompok itu adalah seperti pencopet dan pemilik dompet yang hendak dicopet. Perasaan sedih di pihak pencopet karena tidak atau belum berhasil mencopet dompet orang lain itu berbeda dengan perasaan sedih orang yang kehilangan dompetnya jika berhasil ia dicopet. Dua perasaan sedih ini harus dibedakan secara prinsipil. Gitu. Tidak setara secara kategorial. Tidak perlu dipertimbangkan di atas timbangan setara. Gitu. Tetapi, ini sangat penting. Gitu. John Stuart Mill tidak hanya menyalahkan kelompok keagamaan yang merasa
harus menggusur kelompok keagamaan lain itu. Mill tidak hanya berhenti di situ saja. John Stuart Mill pun menjelaskan bahwa adanya kelompok warga yang berposisi sebagai penggusur itu atau hendak menggusur itu, yang diumpamakan seperti pencopet itu, mereka hanyalah akibat dari kegagalan negara dalam membangun pendidikan. Sikap keagamaan yang seperti itu, menurut Mill, harus dimintai pertanggungjawabannya jawabnya kepada negara, bukan pada orang-orang, oknum-oknum kelompok umat beragama itu sendiri. Karena memang fungsi negara adalah untuk memajukan peradaban, pendidikan warga. Jadi pihak-pihak seperti itu tidak boleh sepenuhnya dipersalahkan. Gitu. Konstitusi negara harus mewajibkan negara membangun warganya sampai bisa menjadi lebih cerdas, bijaksana, arif, mengutamakan amal produktif bagi kemajuan dan kebahagiaan semua manusia. Itu konstitusi Undang-Undang Dasar Negara harus mewajibkan negara pada fungsi itu. Sambil tentu saja konstitusi juga harus menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Negara harus dilarang oleh konstitusi jika terlalu mudah memberangus, mensensor, atau membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat. Ini pun demi kemajuan warga itu sendiri. Kemajuan warga sebagai manusia yang akan menjadi lebih sempurna. Mari kita dengar kata-kata dari John Stuart Mill sendiri. Begini. Persepsi yang lebih jelas dan impresi kesan yang lebih hidup, pendek kata keyakinan yang bermanfaat pada kebenaran suatu gagasan, hanya mungkin timbul dari benturan antar kebenaran. Dan yang sebaliknya dari itu adalah salah. Ada perbedaan sangat besar antara menganggap bahwa suatu pendapat sudah benar sebab setiap dikritik terbukti tidak salah, gitu. Dibedakan dengan pendapat yang menganggap itu sesuatu sudah benar sehingga harus membelanya dengan tidak mengizinkan segala hantaman dan kemungkinan penyesatan terhadap kebenaran itu. Gitu. Nah, kedua hal itu sangat berbeda secara asasi. Walaupun sama-sama menganggap pendapatnya benar. Karena kebebasan penuh untuk mengkritik suatu gagasan adalah proses yang perlu dilalui sebagai syarat bagi sistem kognisi manusia untuk bisa menerima gagasan itu sebagai dasar untuk bertindak. Saya ulangi kalimat itu. Karena kebebasan penuh untuk mengkritik suatu gagasan adalah proses yang diperlukan untuk dilalui sebagai syarat bagi sistem kognisi manusia untuk dapat menerima gagasan itu sebagai dasarnya untuk bertindak. Sedangkan dengan dasar yang lain, tidak bisa bagi makhluk manusia yang sistem kognisinya selalu menuntut secara alamiah jaminan rasional mengenai kebenaran suatu ide untuk bisa dijadikan pedoman bertindak dengan semua risiko yang dapat diterima oleh masing-masing pribadi. Itulah syarat untuk suatu pendapat, teori, ataupun ajaran dapat dihidupkan. Bukan sekedar hafalan dogmatis, beku, dan mati. Itu, begitu penjelasan John Stuart Mill. Itu memang betul ya. Hanya melalui diskusi yang meluas dan mendalam, yang diluaskan oleh hukum kebebasan penuh untuk berekspresi, mengajukan pendapat,
Orang bisa tahu sampai yakin bahwa suatu pendapat atau pendapatnya salah atau sebaliknya benar. Gitu. Orang bisa tahu dari situ, hanya melalui itu. Hanya melalui kebebasan berdiskusi yang penuh kritik. Tidak hanya melalui ajaran tertentu yang sudah ada sebelumnya dan karenanya tinggal ia dijaga secara tertutup dengan melarang setiap pendapat baru yang mengkritiknya. Suatu ajaran memang layak, bahkan harus dijaga dan dipertahankan jika benar. Namun untuk tahu bahwa ajaran itu benar, maka ia harus dibuka terhadap serangan kritik. Mempertahankan kebenaran memang mesti demikian. Berbeda sama sekali dengan mempertahankan keamanan fisik yang malah harus bisa menyerang lebih dulu. Dua jenis pertahanan ini rupanya sering dirancukan oleh dorongan hawa nafsu politis rendah.